Hai, welcome back to Story Criminal Tale. Kali ini Mimin comeback dengan membawakan cerita kriminal yang terjadi di akhir tahun 1970. Yang bernama Pevy Garskin yang dianggap sebagai pembunuh berantai paling produktif dalam sejarah di tahun 1970. Beratnya itu nggak hanya sampai 59 kg. Tampaknya sulit dipercaya bukan bahwa dia berhasil membunuh setidaknya 15 orang yang terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Nah, gimana cerita lengkapnya? Yuk langsung saja kita ke ceritanya, nggak usah berlama-lama. Donald Henry Garskin lahir pada 13 Maret 1933 di Florence County, Carolina Selatan. Kehidupannya dibilang sangat miris sejak dia masih kecil karena ibunya adalah sosok yang cuek dan tidak peduli dengan anaknya. Ketika dia baru berusia 1 tahun, dia tidak sengaja meminum minyak tanah yang menyebabkan dia mengalami kejang-kejang. Kemudian di beberapa tahun, Gaskin juga tidak pernah mengenal sosok ayah kandungnya dan dia selalu disiksa secara fisik oleh rentetan pacar ibunya. Faktanya, Garskin sangat diabaikan sebagai seorang anak, sehingga pertama kali dia mengetahui nama aslinya adalah di pengadilan pasca dia melakukan pemerkosaan dan penyerangan di masa remaja. Tepatnya saat usia 13 tahun, Garskin sudah mulai melakukan percobaan pembunuhan pertamanya saat mencoba merampok sebuah rumah. Seorang gadis muda memergokinya sedang mencuri. Garskin menghantam kepala gadis itu dengan kapak dan meninggalkannya begitu saja. Tapi sang gadis selamat dan dengan mudah mengidentifikasi Garskin. Akibatnya, Garskin dinyatakan bersalah atas tuntutan penyerangan dan percobaan pembunuhan. Dan dia dikirim ke sekolah reformasi pada 18 Juni 1946, di mana dia diharapkan tetap tinggal sampai berusia 18 tahun. Dalam masa penahanannya itu, lagi-lagi dia menjadi korban bully dan diketahui diperkosa oleh 20 anak laki-laki, bahkan setuju untuk melayaninya secara seksual. Dia dikenal dengan Boss Boy. Dengan imbalan, Garskin akan diberi perlindungan. Dalam masa-masa sulit itu, Garskin berulang kali mencoba melarikan diri dari sekolah reformasi. Dari semua usahanya, dia hanya berhasil 1 kali. Selama pelariannya ini, ia menikahi seorang gadis yang berusia 13 tahun dan kemudian menyerahkan diri kepada pihak berwenang untuk menyelesaikan hukumannya. Dia dibebaskan pada hari ulang tahunnya yang ke-18. Pasca Garskin menyelesaikan masa hukumannya, Garskin diketahui mendapatkan pekerjaan di pertanian tembakau lokal, di mana ia dengan cepat mengembangkan skema pencurian hasil panen dan menjualnya secara diam-diam. Dia bahkan membakar lumbung orang lain dengan membayar sehingga dapat mengumpulkan asuransi. Semua berjalan lancar bagi Garskin, sampai kemudian seorang gadis remaja mengejek aksi Garskin tersebut. Garskin juga nampaknya tersinggung. Tanpa berpikir 2 kali, dia langsung membunuh gadis itu dengan menghantam kepalanya menggunakan palu. Akibatnya, dia dikirim kembali ke penjara negara bagian Carolina Selatan, di mana dia dilaporkan dan diperbudak secara seksual oleh seorang pemimpin geng. Namun rupanya, pamornya di penjara mulai naik dan ditakuti pasca dia menggorok leher seorang narapidana. Atas aksinya itu, dia dihukum karena pembunuhan dan pada akhirnya harus menghabiskan 6 bulan di sel isolasi. Dia bahkan menghabiskan 20 tahun berikutnya masuk dan keluar lagi dari penjara. Dalam masa keluar masuk penjara ini, Garskin sudah mulai aksi pembunuhan terburuknya. Pasca dilepaskan dari penjara pada September 1969 karena pemerkosaan, dia nampaknya tidak kapok untuk melakukannya lagi. Di awal 1970, Garskin diketahui memberi tumpangan kepada seorang wanita. Garskin kala itu mengusulkan agar mereka berhubungan seks sebagai imbalan tumpangan Garskin yang berikan. Namun sang wanita malah menertawakannya.
Hal itu mengarahkan kepada Garskin memukulinya hingga pingsan. Dia kemudian menyodominya di mana dia menyadari betapa dia menikmati penyiksaan. Kemudian dia akan membuat korbannya tetap hidup selama berhari-hari sebelum dia menggelamkannya yang pertama kali di dalam rawa. Pada bulan November 1970, Garskin memperkosa dan membunuh keponakannya sendiri yang masih berusia 15 tahun, yang bernama Janice Kirby dan temannya Patricia Alsobrook. Meskipun orang-orang mulai menghilang, butuh waktu bertahun-tahun bagi polisi untuk menetapkan Garskin sebagai tersangka. Bahkan sampai tahun 1973, Garskin pada dasarnya malah dipandang sebagai warga yang bermartabat di Carolina Selatan yang anehnya namun tidak berbahaya. Menurut pengakuannya sendiri, pada tahun 1975, Garskin telah membunuh lebih dari 80 orang yang dia temui di sepanjang jalan raya Carolina Selatan. Dia bahkan memperkosa seorang anak yang berusia 2 tahun setelah menggelamkan ibunya yang sedang hamil. Segenap kejahatannya yang benar atau tidak yang tidak pernah dicium oleh anggota kepolisian hingga Kim Garskin yang berusia 13 tahun menghilang di tahun itu sehingga pihak berwenang pertama kali mencium aroma Garskin. Sebelum dia menghilang, Kim Garskin telah memberitahukan orang-orang di sekitarnya bahwa dia memiliki hubungan dengan PV Garskin. Garskin sempat menjanjikannya liburan bersama ke luar negeri. Tentu saja itu adalah janji-janji palsu karena aslinya Kim malah disiksa, disekap, dan diperkosa. Sehingga Garskin akhirnya tertangkap ketika anteknya seorang mantan narapidana bernama Walter Nelly yang membantunya menghilangkan mayat diketahui melaporkan Garskin ke polisi dan membawa polisi ke tempat mayat yang berjumlah 8 orang. Pada 26 April 1976, PV Garskin akhirnya ditangkap. Dalam penahanannya, Garskin kemudian mengakui membunuh yang berhubungan dengan rentetan mayat-mayat tersebut. Tidak hanya itu, dia bahkan mengklaim bahwa dia telah melakukan hingga 90 pembunuhan. Dia menjelaskan bahwa beberapa di antaranya adalah seorang pejalan kaki, sementara yang lain adalah pembunuhan berbayar yang memakai jasanya. Pihak berwenang tentu saja tidak dapat membuktikan klaim ini dan percaya bahwa Garskin hanya mencoba untuk menyombongkan dirinya. Tetapi putrinya yang bernama Shirley tetap yakin bahwa ayahnya mengatakan yang sebenarnya. Didakwa dengan 8 tuduhan pembunuhan, Garskin dinyatakan bersalah atas tuduhan pertama pada 24 Mei 1976 dan dijatuhi hukuman mati. Garskin sempat menikmati penangguhan hukum singkat pada November 1976 ketika Mahkamah Agung USA memutuskan hukuman mati Carolina Selatan tidak bersifat konstitusional. Meskipun hukuman mati diberlakukan kembali pada tahun 1978, Garskin kala itu tetap ditakdirkan untuk menjalani sisa hidupnya di balik jeruji besi. Dalam masa penahanan ini, dia menerima kontrak untuk membunuh seorang napi di mana dia melaksanakan tugasnya dengan perfect, guys. Napi bernama Rudolf Tyner dipenjara karena kasus pembunuhan pasangan lansia. Putra dari pasangan lansia itu menyewa Garskin untuk membunuh Tyner. Tyner sempat ditahan di sel isolasi yang membuat Garskin sulit pada awalnya. Namun, Garskin mencoba meracuninya lewat makanan, tetapi Tyner selalu memuntahkan makanannya kembali. Dalam sebuah aksi penyeludupan yang entah bagaimana caranya, Garskin berhasil mendapatkan sebuah dinamit dan berhasil meledakkannya di seluruh sel Rudolf Tyner dalam sebuah pembunuhan yang overkill dan perfect banget ini, guys. Bermodal mayat Tyner yang sudah hancur berkeping-keping, akhirnya pengadilan kembali menyeret Garskin ke meja hijau sebelum kemudian menjatuhinya hukuman mati karena membunuh sesama napi. Kemudian dia dieksekusi pada 6 September 1991 dengan duduk di kursi listrik.
And the end, karena 9 pembunuhan yang diakui tidak terbukti, hal tersebut tidak pernah dituliskan dalam catatan kriminal Donald B.W. Garskin. Baik, itu saja guys, rangkuman cerita long story dari Donald Henry Garskin. Jangan lupa subscribe dan like supaya nanti kamu menjadi orang yang pertama kali tahu kalau Mimin update video terbaru. So, see you next time di video selanjutnya guys. Bye bye. Tschüss. Ciao.